Halo semuanya, kami akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami tentang meningkatnya penyebaran COVID mengakibatkan adanya larangan mudik lebaran 2021 bagi warga wilayah Jakarta Selatan. Mari disimak ya. Pemerintah akhirnya memutuskan melarang mudik lebaran tahun ini. Nah guys, berdasarkan cuplikan video yang barusan kita tonton, tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan kesiapan masyarakat terkait peraturan larangan mudik lebaran. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada tinjauan pustaka. Kelompok kami memakai teori psikologi komunikasi. Menurut Fisher, dalam psikologi komunikasi dan Nina Wisham pada psikologi sebagai akar ilmu komunikasi, terdapat 4 ciri psikologi komunikasi dan dalam penelitian ini kami menggunakan ciri keempat yaitu respons. Pada pendekatan ciri ini, timbul perhatian pada gudang memori dan penghubung masa lalu dan masa sekarang. Nah, selanjutnya, manfaat yang kami ambil dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman masyarakat tentang penyebaran COVID-19 dan mengetahui kesiapan masyarakat terkait larangan mudik. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil dan kami simpulkan yaitu Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan larangan untuk melakukan mudik selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk menekankan penyebaran COVID-19 tersebut, kebijakan ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, apakah dengan adanya langkah larangan mudik berpengaruh terhadap penekanan COVID-19? Nah, baik teman-teman, pada detik ini berisi tentang metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena lebih mengandalkan pada prinsip-prinsip positif serta menggunakan variabel dan hipotesis. Nah, berikutnya, pendekatan kuantitatif juga dinamakan pendekatan positifis. Pertama, ada data primer, yaitu sumber data primer diperoleh peneliti dari kuesioner yang dibagikan kepada orang yang mudik dan tidak mudik yang ada di daerah Jakarta Selatan. Selanjutnya, data sekunder, yaitu di dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara mencari informasi dari jurnal dan artikel berita dari internet. Berikut ini adalah grafik dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan. Nah, berdasarkan grafik tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari pertanyaan apakah Anda memilih untuk di rumah menunjukkan bahwa 10 dari 20 responden memilih untuk tetap di rumah. Yang kedua, hasil dari pertanyaan apakah Anda memilih untuk mudik menunjukkan bahwa 2 dari 20 responden memilih untuk tetap mudik. Yang ketiga, hasil dari pertanyaan apakah Anda setuju jika mudik 2021 ditiadakan menunjukkan bahwa 3 dari 20 responden memilih mudik ditiadakan. Dan yang keempat, hasil dari pertanyaan apakah pemerintah tetap melakukan larangan mudik, apakah Anda mematuhinya, menunjukkan bahwa 5 dari 20 responden memilih mudik ditiadakan dan masyarakat mematuhinya. Yang selanjutnya ada hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan responden adalah warga di wilayah Jakarta Selatan. Terdapat 20 responden yang sudah mengisi sejumlah kuesioner yang sudah disediakan peneliti dalam bentuk Google Form, yakni responden berjenis kelamin wanita sebanyak 5 orang dan laki-laki sebanyak 15 orang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif, maka analisis datanya pun juga menggunakan analisis deskriptif dengan menyajikan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Nah, jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah bahwa orang yang mudik di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa banyak yang memilih untuk tetap di rumah saja untuk mengikuti aturan pemerintah. Terdapat 20 responden yang sudah mengisi sejumlah kuesioner yang sudah kami sediakan, 10 orang memilih untuk tetap di rumah saja, dan 2 orang memilih untuk tetap mudik. Terlihat dari responden yang ada bahwa masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan hanya sedikit yang tidak mematuhinya sehingga memilih untuk tetap melakukan mudik lebaran. Nah,
Saran dalam penelitian kami yaitu, walaupun banyak yang tetap di rumah saja, tapi tetap ada nih yang beberapa orang yang memilih untuk mudik dan memaksakan diri untuk mudik. Oleh karena itu, diperlunya kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah saja supaya rendah angka penularan COVID-19. Selain itu juga, polisi tetap menjaga ketat orang yang tetap memaksa untuk mudik. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa kelompok kami bagikan. Berikut kelompok kami terdiri dari Bernardino Alfredo, Sigalingging Ana Maria, Efraim Amora Deborah, Tesalonika Gabriel, Rina Febrianti, Daniel Nathanael, dan Eka Destrianti Sadelau. Terima kasih.